Absennya di mana nih, Pak? Yang kelas A di LMS, yang kelas B sama C nanti dibuatkan Pak Irfan. Ini Pak Irfan sudah dihubungi dari kemarin sore belum? Nggak tahu sudah dibuatkan apa belum di LMS. Saya nggak bisa melihat di LMS sih. Coba yang kelas B sama C dicek. Ini baru jam 2 baru bisa absen yang kelas A ya, baru bisa. Sudah dibuatkan tapi belum dibuka, Pak. Jam berapa? Biasa jam 2 tuh. Pak, yang kelas B presensinya malah tanggal 21 itu, Pak. 21 tuh Ah, iya, kapan? benar, Pak. Tanggal 21. Minggu depan ya. Ya, Pak. Salah jadwal berarti tuh. Salah jadwal sepertinya, Pak. Ya. Ini soalnya Pak Irfan apa ya, susah koordinasi ya, dia di rumah jarang ke kampus jadi susah untuk ketemu. Nanti nggak apa-apa, yang penting kita belajar dulu. Nanti di pertemuan luring di pertengahan Oktober kita akan ketemu ya, bisa langsung mempraktekkan. Oke, Pak. Jadi waktunya itu kalau praktikum sensor 3 jam itu kurang kurang ya, kurang banyak ya. Jadi paling nggak kita sudah tahu dulu modulnya seperti apa, kemudian nanti tinggal menjalankan aja waktu ketemu luring, langsung bisa dipraktekkan. Soalnya waktunya juga terbatas juga. Oke, ini baru berapa? 30 kurang ya paling nggak 50 ya. Tunggu yang lain. Ini soalnya yang praktek itu 2 kelas dipegang Pak Irfan, 1 kelas saya pegang. Nah ini supaya sama nanti materinya sampai akhir. Nah paling nggak saya bekali praktek anu ya, teorinya praktek ya, nanti saat ketemu tinggal langsung mempraktekkan, langsung wiring, tinggal setting parameter kayak gitu. Nah kemungkinan nanti 3 kelas dipegang Pak Irfan semua ya, karena Oktober saya ada pelatihan di UGM selama 6 bulan, jadi nggak bisa datang, kemungkinan nggak bisa datang, tapi nanti bisa online kemungkinan, saya usahakan itu. Yang kelas A bisa absen, yang kelas B Bisa, Pak. menyusul. Sudah, Pak. Oke. Sudah, Pak. Ya, kita tunggu 1 menit lagi, masih kurang separuh ya, separuh lebih. Tadinya sekalian saya rekam. Oke, sebelum kita mulai, saya minta bantuan untuk memimpin doa salah satu siapa ya? Eros Jalu. Oke, Pak, siap. Mari teman-teman dan Pak Woyo
sebelum kita memulai perkuliahan pada sore hari ini, lebih baik kita berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dipersilahkan. Selesai. Sudah, Pak. Oke, terima kasih Eros Jalu. Sama, Pak. Bentar ya. Saya share screen dulu. Oke, sudah kelihatan teman-teman? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, di praktikum kedua ya, daring, kita bertujuan untuk menyiapkan saat nanti kita luring ya. Jadi teman-teman nanti luring tinggal langsung menjalankan merakit ini modul sensor suhu. Kemudian sensor suhu ada dua ya, yang kita pelajari ada dua tipe. Yang pertama itu PT100 yang sebelah kanan, kemudian sebelah kiri itu termokopel. Ini berbentuk silinder ya, panjang. Ini sudah dibaut sama boxnya ini, tidak bisa dilepas ya sensornya. Jadi keluarannya sudah ke konektor, ke terminal ini, ke terminal. Kalau yang termokopel itu ada dua kabel, plus dan minus. Kabelnya warna merah itu yang plus, kemudian warna biru yang minus. Kemudian sensor PT100 itu yang sebelah kanan ada tiga kabel. Di sini ada tanda A, B, kemudian B+. Antara B dan B+ ini boleh kebalik ya. Nanti teman-teman wiringnya ini yang ada tiga kabel, yang A itu tidak boleh kebalik, kalau yang B sama B+ ini boleh kebalik. Kemudian kita menggunakan tipe controller, jadi ini ada controller dari Autonic. Tipenya ini ya. Kalau di datasheet, coba nanti saya carikan dulu datasheetnya. Datasheet ini ya. TK4S ini ya. Pak Woyo. Ya. Ini absennya di LMS apa, Pak? Yang kelas A di LMS, yang kelas B baru dibuatkan Pak Irfan. Oh ya udah ya udah. Nyusul Siap. aja nggak apa-apa, kalau yang kelasnya Pak Irfan kelas B sama C nggak apa-apa. Oke, Pak. Oke. Kita menggunakan controller untuk membaca sensor suhu ya, PT100 dan atau termokopel. Kita menggunakan TK4S. Tipenya ini. Merek Autonic TK4S. Sebenarnya ada beberapa produk lagi, Omron, kemudian Schneider. Ini juga mengeluarkan controller untuk membaca suhu. Kemudian fungsi ini pertama selain menampilkan suhu, dia mengeluarkan output bisa kontak, bisa tegangan. Jadi ada beberapa pin, dia mengeluarkan tegangan dan konektor kontak ya. Ini langsung dihubungkan ke sensor PT100, bisa juga ke termokopel. Ini tidak paralel ya, harus sendiri-sendiri. Umpamanya teman-teman nanti prakteknya menggunakan termokopel dulu, berarti yang di wiring termokopel sama TK4S ini.
Kalau sudah selesai, baru mencoba yang PT100. PT100 juga di wiring di sini. Ini yang controller produk dari Autonic, tipenya TK4S. Kemudian datasheet, ini ya. Di sini dapat membaca RTD itu PT100, thermocouple, kemudian analog itu bisa LM35, kemudian display akurasi ini bisa 0,1 ya. Control outputnya bisa relay, SSR, SSR itu solid state relay ya. Solid state relay, kemudian arus. SSR 11 volt DC, kemudian kalau arus dia 4 sampai 20 mA. Dari outputnya controller ini bisa menggunakan relay, bisa menggunakan arus, bisa menggunakan tegangan. Nanti tergantung penyetingan pada TK4S ini. Kemudian kalau dilihat datasheetnya, controller ini TK4S ini ya. TK itu kode untuk temperatur kontrol atau proses kontrol. Kemudian 4 ini berupa 4 digit. Jadi angka yang ditampilkan dalam segmen itu 4 digit. Kemudian S-nya ini untuk ukuran ya. Biasanya menggunakan ukuran yang standar yang tadi. Ini berbagai ukuran dimensinya yang membedakan. Kemudian satu itu output. Ini ya, ada alarmnya. Ini karena dia satu, dia alarmnya cuma satu. Alarm satu output. Kemudian untuk 4, ini power supply. Dia disuplai dengan tegangan 100 sampai 240 volt AC dengan frekuensi 50 sampai 60 Hz. Nah, ini kalau sesuai dengan sumber tegangan yang diberikan di Indonesia ya, PLN. Ini sesuai. Kemudian yang R, ini kode R itu menandakan relay output. Jadi outputnya berupa kontak ya, common, kemudian NO, NC. Kemudian R yang belakang di sini relay output. Untuk pemanas, untuk pendingin bisa ya. Jadi umpamanya gini, controller ini bisa disetting untuk pendingin. Kalau suhunya di minus 10, maka sudah akan menghidupkan pemanas, semuanya seperti itu. Kemudian kalau masih di atas minus 10 harus menghidupkan pendingin. Nah, ini ditempatkan pada aplikasi-aplikasi yang membutuhkan kontrol suhu, bisa minus bisa plus. Ini cocok sekali untuk, dan lebih murah kalau untuk produk dari Autonic itu masih umum. Oke, kalau untuk di praktek, teman-teman nanti sudah dibuat, ditempatkan dalam sebuah modul. Kemudian sensor suhunya itu di dekat lampu ini. Di bawah lampu ini yang kiri itu thermocouple, yang kanan PT100. Kemudian yang ini TK4S, kontrol suhu. Kemudian yang ini SPC, dia drive ya, untuk menghidupkan lampu. Ya seperti relay, tapi di sini arusnya besar ya. Ini untuk beban yang lebih besar, untuk pemanas. Kemudian dari datasheet kita untuk wiring ya. Wiring ini bisa dilihat di sini. Kelihatan nggak teman-teman, ini wiringnya seperti ini. Connection, kita pilih datasheet yang connection. Kelihatan? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Kelihatan, Oke. Pak. Jadi untuk menghubungkan
controller TK4S tadi ke sensor, di sini ada petunjuknya ya. Ini ada tulisan sensor, kemudian ada pin 10, 11, 12. Nah, ini untuk termokopel, di sini RTD itu PT100, kemudian TC itu termokopel, kemudian ini untuk sensor suhu yang mengeluarkan tegangan, bisa LM35. Kalau ini sensor suhu untuk miliampere. Nah, kalau kita menghubungkan ke termokopel, jadi termokopel itu ada dua kabel, yang minus itu dapat kaki 12, kemudian yang plus ini dihubungkan ke kaki 11. Perbedaan pemwiringan antara termokopel dan PT100 ini kalau termokopel 2 kabel, kalau PT100 3 kabel. Jadi yang PT100 itu yang A dapat pin 10, kemudian B pin 11, kemudian B crash ini dapat pin 12. Ini ya. Posisinya di sini kalau di modulnya. Oke, kita lihat ini sudah dalam bentuk video ya. Nanti saya share linknya. Oke, untuk pemwiringan atau pengkabelan tadi sensor. Pertama menggunakan termokopel atau PT100. Kita pilih dulu salah satu. Ini kalau termokopel sebelah sini, kemudian PT100 di sini. Kemudian langkah pertama itu menyuplai tegangan TK4S-nya menggunakan 220 volt AC. Ini ya, 220 volt AC. Kalau tegangan AC ini boleh bolak-balik untuk pemwiringannya. Kemudian baru sensornya ini menggunakan termokopel ya, menggunakan dua kabel tadi. Ini dua kabel. Ini ya, termokopel itu pin 11 dan 12. Kalau yang plus ini 11, kemudian yang minus ke kaki 12. Posisinya di sini ya. Ini nanti bisa dibaca. Di praktek nanti akan teman-teman nanti akan mengalami seperti ini ya, wiring, kemudian nyeting parameter ya, seperti ini. Ini sudah di wiring antara sensor ke TK4S controller. Kemudian dari controller ini, outputnya controller ini coba dulu ya. Jadi cuma menyuplai tegangan 220 volt AC ini ke controller. Kemudian membaca suhu, akan menampilkan suhu di sini. Oke, seperti ini. Nah, langkah awal itu harus menyeting inputnya. Cara menyeting input ini masuk ke part 3 ya, dengan menekan mode di sini. Oke, kita lihat. Nah, masuk ke part 3. Nanti ditekan mode dari open di sini, kemudian tekan mode. Kemudian masuk ke part 1, nanti arah panah sampai ke part 3 ditekan. Kemudian part 3 nanti di enter mode. Nah, ini untuk menyeting termokopel. Jadi kode termokopel itu ada di datasheet. Kodenya di sini, teman-teman nanti harus tahu kode termokopel. Oke, di sini ya. Jadi input sensor tipe dan temperatur range. Di sini ada beberapa tipe termokopel, RTD itu PT100, kemudian analog bisa LM35. Nah, yang kita gunakan termokopel dulu. Kemudian kodenya yang dimasukkan itu displaynya di sini ya. Kalau yang sensor yang di kampus itu menggunakan tipe JICH. Jadi suhunya minus 200 sampai 800. Jadi teman-teman nanti harus mengisi JICH ini ke dalam controller ini.
Tadi masuk tekan mode, masuk ke part 1, kemudian arah panah, tekan 3 kali, masuk ke part 3, kemudian ditekan lagi mode, dia akan tampil INT. INT kemudian disetting ini dimasukkan dengan JICH atau JICL ya, bebas. Ini diganti JICH. Oke. Ini ya, terakhir ini di detik. Dicari kode termokopel ya. Bisa menggunakan JICH atau YCAL atau YCAH. Jadi ini intervalnya ya nggak terlalu jauh ya, minus 200 sampai 1300 dan minus 200 sampai 800. Biasa yang kita gunakan itu JICH atau JICL untuk settingan termokopel. Oke. Setelah disetting di sini masuk ke part 3, kemudian ditampilkan ke tampilan awal, kemudian dipanasi sensornya ya. Dipanasi bisa menggunakan solder atau korek atau kita pegang pada ujung sensor karena yang paling sensitif itu di ujung sensornya. Nah, dia akan naik suhunya nih. Akan tampil. Nah, ini 32. Oke, langkah pertama seperti itu. Jadi memwiring, menyuplai tegangan AC disuplai ke controller TK4S. Kemudian dari TK4S ini dihubungkan ke sensor ya, inputnya ke pin 11 dan 12 karena menggunakan termokopel yang ini tadi. Ini termokopel. Iya. 11 dan 12. Kemudian di setting parameter di JICH, diganti JICH, kemudian akan tampil suhu lingkungan ya. Dia akan tampil seperti ini. Ini masih menggunakan termokopel. Kemudian sensornya termokopel tadi ini diambil, diganti dengan PT100 yang outputnya berupa 3 kabel. Ini ya, warnanya ada birunya 2, merahnya 1, konektornya itu. Nah, yang merah itu dapat A, kemudian yang biru ini dapat B dan B+. Oh, B crash ya. Yang merah dapat A, di sini ada tandanya A, B, dan B crash. Oke, kita hubungkan dulu untuk PT100-nya ke konektor ini, ke konektor controller TK4S. Setelah dihubungkan, kita juga menyeting lagi, kita masuk settingan ini ke part 3 tadi ya. Jadi mengubah tipe sensornya. Masuk ke part 1, tekan mode, kemudian arah panah naik atau turun ya, sampai ke part 3, kemudian di mode lagi, kemudian diganti isinya dengan ini kodenya PT100 atau RTD. Di sini JPTH atau JPTL. Ini JPTH ya. Oke, ini diganti atau nih YCAH di sini. YCAH itu kode di sini ya. Yang penting menggunakan kode yang RTD di sini. Oke. Oke ya, YCAH di sini masih termokopel. Kemudian dirubah ke ini ya, dirubah ke JPT atau JPTL. Nah, ini JPTL. Jadi kode yang dimasukkan ini sesuai dengan sensor yang kita gunakan.
Kalau sensor yang kita gunakan PT100 berarti diisi JPTH. Kemudian kalau yang kita gunakan termokopel itu JICH atau JICL. Paham teman-teman? Ada yang mau sharing? Belum dong di bagian apa? Bentar Pak, masih memahami Pak. Bentar Pak. Jadi modul suhu, modul praktikum sensor suhu kita menggunakan PT100 dan termokopel. Nah, dari sensor termokopel tadi dihubungkan ke kontrolernya. Kontrolernya ini bisa langsung membaca ya, membaca termokopel dan PT100. Tapi tidak boleh bersamaan, tidak boleh diparalel. Harus bergantian, umpamanya nyobanya termokopel, ini ya termokopel. Kemudian kalau nyobanya mau PT100 tidak boleh digabungkan dengan dua sensor. Tidak boleh ditumpuk di sini ya, harus satu-satu, bergantian. Kemudian masuk ke settingan ini, parameter, ini bisa dilihat di datasheet dengan kode di sini. Kode displaynya termokopel itu JICH. Kemudian kode sensor PT100 atau RTD di sini JPTH atau JPTL. Ini untuk membaca atau menampilkan suhu lingkungan dulu menggunakan sensor suhu ini. Oke. Setelah itu, sudah bisa menampilkan semua suhunya ya. Nah, kita tinggal menghubungkan ke di sini, ke controller, ke driver di sini ya. Ini controller, ini driver, ini lampu, ini sensor. Sensornya dekat lampu di sini. Tapi kita biasa ada yang lepasan ya, karena mudah digunakan, mudah dipindah-pindah. Kalau lepasan itu. Oke, kalau sudah dapat membaca, kita menggunakan ini. Di sini ada tulisan SPC1. Nah, kita lihat datasheetnya. Jadi nanti di kampus juga disediakan datasheet ya. Oke, kita lihat SPC ini. Oke, bentuknya seperti ini ya teman-teman. Tadi ada yang warna, kalau di video tadi warna putih. Ini warna putih, kemudian ada yang warna biru tadi, ini ada warna biru. Ini sama teman-teman. Ini yang membedakan beban yang digunakan, maksudnya arusnya ini lebih besar ya, kekuatannya ini yang membedakan. Oke, datasheetnya seperti ini. Jadi nanti di praktikum sensor teman-teman akan sering membaca datasheet komponen ya. Oke. Kemudian SPC itu apa? Maksudnya SPC itu berupa Solid State Power Controller. Kemudian ini satu pas menggunakan 220 volt AC. Kemudian 35 itu berupa arusnya, beban arus atau loadnya. Kemudian yang E itu marking language menggunakan bahasa Inggris. Untuk spesifikasinya tegangannya 220 volt AC, frekuensinya ini ya, voltage range ini 90 sampai 110%. Oke, ini dulu, nanti teman-teman bisa membaca. Kemudian di atas, di tampak atas di sini ini ada beberapa petunjuk ya. Ada berbagai petunjuk, gambarnya kalau di datasheet seperti ini. Ada settingan di sini. Di sini ada input, kemudian ada source itu ya sumber tegangan dari PLN 220 volt AC. Kemudian loadnya di sini menggunakan lampu ya untuk pemanasnya. Ya bisa diganti heater atau apa itu bisa. Tapi ini untuk simulasi saja menggunakan sensor suhu, kita menggunakan lampu 40 watt di situ. Jadi untuk memanaskan sensornya itu cukup
cukup apa ya, cukup mudah ya mau lampu. Kemudian inputnya di sini nanti dilihat ya, kita menggunakan tegangan atau arus atau kontak, ini sesuai kebutuhan. Kemudian ada settingan potensio di sini untuk soft start dan out adjust ya. Kemudian ada switch, ini diabaikan aja. Untuk datasheetnya seperti ini, teman-teman nanti bisa. Oke, untuk pengwiringannya, untuk pengkabelannya dari controller TK4S ini ke SPC ke 1, ini cuma membutuhkan 2 kabel ya. Oke, ini. Kita menggunakan yang tegangan, jadi di sini ya untuk petunjuknya. Kemudian konektornya itu sudah ke sini. Nah, ini outputnya, kita menggunakan output tegangan tadi. Output tegangan kita hubungkan ke ini ya, yang 0 dan plus 4. Oke, kalau di video ini ya, yang ini tuh inputnya di sini, kemudian outputnya di sini. Kemudian yang tadi ini lampu, kemudian ini sumber tegangan. Jadi teman-teman nanti langkah wiring untuk output dari tegangan AC ini ditumpuk ya, nanti apa konektornya, karena ada penumpukan konektor kabel di sini. Nanti yang plus 220 volt AC dapat di plus di sini. Kemudian yang 0 220 volt ini masuk ke ini ya, netral sama L fasa. Setelah disuplai dari tegangan 220, ini ya videonya. Oke, kita lihat. Oke, kita wiring dulu, kita rakit dulu, kita matikan sumber tegangannya. Suaranya kedengaran nggak teman-teman? Kita wiring untuk Dengeran Pak. output dari TK4S masuk ke drivernya ini. Outputnya ini sudah disediakan di sebelah atas kanan. Ini output apa tegangan. Suara videonya nggak ada. Iya nggak ada Pak. Ngomong aja ya. Kedengar. Nah, di sini ada VIN sama V0. Oke, di sini di SPC1 atau driver controller ini dia ada beberapa konektor. Yang sebelah kiri atas ini loadnya atau beban, padahal bebannya itu lampu ya, bisa pemanas atau heater, ini bisa langsung dihubungkan. Ini outputnya berupa tegangan AC. Kalau arusnya lebih dari 35 ampere, ini harus menghidupkan kontaktor dulu, kontaktor relay yang menghidupkan tegangan AC itu kontaktor. Kemudian baru beban atau pemanas yang arusnya besar. Kemudian dari konektor yang bawahnya, konektor kanan bawah, ini sumber tegangan dari 220 volt AC. Kemudian ini input itu didapatkan dari outputnya ini TK4S. Kemudian ini dapat membaca arus, tegangan, kontak, itu bisa sesuai dengan pin yang ada yang di ini ya. Ini pinnya seperti ini. Jadi 0 nanti masuk ke groundnya ini atau minus. Kemudian yang plusnya ini masuk ke in, masuk ke kaki in 4 ya, untuk tegangan. Oke, kita lihat ini sensornya tadi. Kalau ini menggunakan tegangan,
3 dan 5. Oke, ini. Jadi outputnya TK4S itu ada konektor, 2 konektor. Yang satu itu minus, berarti masuk ke 0. Kemudian di sini plus, ini masuk ke kaki 3 tadi yang tegangan ya. Yang tegangan itu yang di sini. Tadi ini. Tegangan. Oke, kemudian kalau TK4S ini sudah terhubung ke input SPC, kemudian di wiring dulu sumber tegangan ke SPC 220 volt AC di sini ya. Jadi ngambilnya di sini, yang N itu dapat N, L itu dapat L. Kemudian ini outputnya berupa beban, berupa tegangan AC, dia langsung sambungan ke lampu. Oke, kita lihat videonya. Oke, ini dihubungkan ke N. Ini ya. Empat dan 5 ya. Ini sudah dihubungkan outputnya TK4S ke inputnya SPC. Kemudian ini bebannya disambung ke lampu. Dihubungkan ke lampu. Kemudian satunya ini boleh bolak-balik ya bebannya. Yang fasa mana, yang netral mana, itu yang output untuk SPC itu boleh bolak-balik karena AC yang dihasilkan. Oke, ini sudah dihubungkan. Kemudian ini kurang sumber tegangan. Ini 220 volt AC masuk ke ini 220 volt AC. Kemudian yang netralnya itu yang ke netral sini. Kalau yang sensor tadi ini yang kabel merah itu ke A, kemudian biru ke B, kemudian biru satunya ke B crash. Oke, ini disuplai tegangan 220 volt. Ya, ini tadi sudah selesai, kemudian diberi tegangan, dicolokkan ke kabel power komputer ya. Ini ngecek dulu apakah benar. Ini gambar rangkaiannya sebelah kanan atas. Dari sumber tegangan PLN, L dan N. Kemudian ini TK4S. Dihubungkan ya, disuplai dengan 220 volt juga. Di sini juga disuplai 220 volt. Kemudian ini lampu. Oke, ini untuk menyeting suhu set point ya. Ini set pointnya diisi 40. Dia langsung ketik aja, geser arah panah. Ini kalau sebelum di bawah 40 maka pemanas akan hidup ya, karena kita menggunakan mode yang heat. Ada mode heat, ada mode cool. Kita menggunakan pemanas di sini. Berarti pilih mode yang heat. Kemudian kalau sensornya ini dipanasi, nanti tampilan pada sensor suhu ini akan naik ya. Kita coba lihat. Nah, ini suhunya semakin menurun. Nanti kalau di suhu 38, maka lampu akan hidup kembali. Lampu pemanas, heater, itu yang penting dapat menghasilkan panas ya. 39, kemudian 38 akan hidup. Nah, ini 38 dia hidup kembali.
Nah, supaya kita bisa menyeting pada suhu 35 akan hidup kembali, nanti ada settingan di part 3 ya. Tadi part 3 itu untuk nyeting tipe sensornya, kemudian interval hysteresis, namanya hysteresis ya, jarak antara set point dengan suhu yang akan menyala, heater yang akan menyala lagi, itu nanti di part 2. Kemudian masuk ke hysteresis, kemudian disetting nilainya diisi 5. Kalau diisi 5 akan hidup kembali pada suhu 35. Kalau set pointnya 40 ya, kalau set pointnya 35 hidup kembali pada suhu 30. Jadi dikurangi dengan intervalnya itu. Oke, bisa teman-teman sampai ini sebelum masuk ke lebih ruwet lagi? Sudah bisa membayangkan? Lumayan, Mbak. Lumayan bisa membayangkan, Pak. Saya. Yang lain teman-teman? Bingung? Jadi cuma ada ini ya, ada sensor, ada controller, ada driver, ada lampu. Jadi teman-teman pertama harus bisa memwiring. Kalau sudah memwiring, ini nyeting parameternya ini. Oke, selanjutnya kalau sudah disetting ke 38 tadi, ini suhunya turun ya, nanti naik lagi. Kalau sudah sampai 340 dia akan mati lagi. Kemudian di sini di part 3, kalau teman-teman menyeting output bisa on off, bisa PID. Maksudnya gimana? Jadi on off ini dia langsung mati ya. Jadi kalau sudah tercapai nilai set point-nya, suhunya sudah tercapai, maka dia langsung mati, langsung off. Kemudian kalau hidup lagi, dia pada suhu settingan hysteresisnya bisa 35, 37, 38 itu bisa untuk on off, untuk output on off. Tapi sekarang ada settingan namanya output PID. Ini nyetingnya dimasuk ke part 3. Itu untuk menyeting mau pakai on off atau PID. Kalau PID matinya pelan-pelan, redup. Kemudian kalau sudah tercapai dia akan mati. Kemudian kalau mau hidup lagi, dia nyalanya pelan-pelan. Hidupnya itu pelan-pelan. Ini yang membedakan antara settingan PID sama on off. Oke. Jadi untuk settingan di controllernya, jadi ini datasheetnya, nanti teman-teman kita sediakan ya, kita sediakan datasheet dalam bentuk lembaran. Nanti kalau saat praktikum teman tinggal menggunakan saja. Yang pertama harus hafal dengan kode tipe sensor yang tadi ini. Sebentar, kita zoom, kita besarkan ya. Nah ini harus hafal tipe input sensor. Kalau thermocouple pakai JICH atau JICL, tapi kalau RTD itu pakai JPTH atau JPTL. Kemudian wiringnya seperti ini. Yang sensor ini ke kaki 12 ke 11 thermocouple ya. Kalau RTD itu yang 10, 11, 12. Kemudian outputnya kita menggunakan kaki ini 3 dan 4. Yang V, outputnya berupa tegangan. Kemudian sumber tegangannya ini 5 dan 6 itu kita hubungkan ke 220.
Kemudian untuk settingan parameter ini wiring sudah, tipe input sudah, kemudian di sini ada petunjuk untuk settingan parameternya, caranya gimana itu ada. Kita lihat. Oke, untuk settingan controller TK4S saat dihidupkan pertama kali harus menekan mode selama 2 detik ya. Setelah 2 detik ditekan kemudian ditahan, dia akan tampil par 1. Nah, padahal kita membutuhkan tipe input sensor itu masuk ke part 3 dengan arah panah ya. Tekan 2 detik, dia akan tampil par 1, kemudian dipindah dengan arah panah sampai ke part 3. Nah, part 3 ini apa saja? Pertama, input tipe. Kalau yang thermocouple tadi menggunakan apa? JPTH atau JBTL ya. Kalau ini dilihat dulu. Yang harus dihafalkan itu ini kode tipenya sensor ya. Thermocouple itu JICH atau JICL. Kalau PT100 atau RTD itu JPTH atau JBTL. Kalau thermocouple JICH atau JICL, salah satu pakai JICH, umpamanya seperti itu. Kemudian RTD atau PT100 itu JBTH atau JBTL. Ini untuk settingan. Kemudian setelah masuk kode input, tipe inputnya, dia ditekan lagi arah panah, dia masuk ke analog ini ya. Analog input value. Ini kita tidak menggunakan ya. Maksudnya tidak kita tentukan. Jadi yang paling penting itu tipe sensornya dulu. Tipe sensornya PT100 atau thermocouple. Kemudian outputnya CND tadi. Ini ya. PID atau on off. Ini ya, temperatur kontrol tipe di sini. Menggunakan PID atau on off. Oke, kemudian untuk on off tadi, untuk memberikan settingan hysteresis. Hysteresis itu nilai interval antara set point dengan lampu dengan suhu yang ditentukan untuk menyala. Itu nyetingnya di sini, di part 2. Seperti itu. Ini dulu untuk praktek sensor. Ada yang bisa memberikan review dari saya yang terangkan tadi? Ada yang bisa menyimpulkan? Salah satu bisa menjelaskan secara simpel aja. Halo? Jangan tidur. Bentar, Pak. Masih belum paham aku, Pak. Belum paham. Jadi praktek sensor kita itu ada 2 sensor, PT100 atau thermocouple. Nah, teman-teman harus tahu kodenya. Thermocouple itu kodenya itu didapatkan dari datasheetnya ini. Menggunakan JICH atau JICL. Nah, kodenya ini dimasukkan ke controller TK4S. Kalau kita menggunakan thermocouple, kita memasukkan kode JICH ini ke part 3. Kemudian kalau kita menggunakan RTD atau PT100, kita memasukkan kode JPTH atau JBTL ke part 3. Jadi salah satu dulu. Oke. Yang ada di panduan di YouTube nanti saya share ya, link YouTube saya. Ya seperti ini. Jadi pertama kita tentukan pakai thermocouple atau PT100 dulu.
Kalau pakai termokopel, dua kabel, yang kabel eh, plus itu yang merah, kemudian yang biru atau biru itu yang minus. Setelah di wiring ke TK4S, ini TK4S ya kontrolernya, disuplai dengan tegangan 220 volt AC. Ini sebelah kiri di sini. Ini sudah dihubungkan. Kalau sudah dihubungkan, kemudian dihidupkan. Nah, ini sudah dihidupkan. Kemudian disetting tipe sensornya. Kalau termokopel tadi JICH ya. Ini kalau termokopel kita menggunakan JICH atau JICL. Oke, lihat cara penyetingannya. Oke, masuk ke par 1, kemudian arah naik masuk ke par 3. Par 3 nyari INT, kemudian diisi dengan JICH atau JICL. Ini masih JPTL ini, berarti TPT 100. Padahal yang kita gunakan termokopel, berarti harus mengganti JICH. Oke, lihat. Teman-teman bisa memahami belum? Antara termokopel dan PT100 sudah bisa membedakan. Halo? Halo, Pak. Halo Pak, Bisa membedakan PT100 sama termokopel belum? membedakan fisiknya apa gimana Pak? Fisiknya, kabelnya. Kalau kabel 2 apa? Kabel 2 termokabel Pak. Nah, kabel 3? Termokopel. PT PT 100. 100. Oke, ini masih termokopel ya. Ini dihubungkan ke TK4S. Kemudian disetting. Kalau tidak sesuai antara sensor dan settingan di sini, dia akan menulis open di sini ya. Ada tulisannya open, itu berarti tidak sesuai kode sensornya. Oke. Berarti kita harus menyeting ini INT, kemudian dirubah menjadi JICH atau JICL. Ini kita rubah, ada videonya di sini. Ini YCAH, bisa YCAH itu termasuk termokopel ya. Oke, lihat di datasheetnya tadi YCAH ini bisa YCAH atau YCAL bisa. Oke, kemudian langsung dia tampil otomatis. Kalau sudah disetting, kemudian ditekan mode, dia langsung menyimpan datanya kode sensornya tadi ya. Kemudian kita panasi. Kalau sudah bisa naik suhunya, berarti sudah bisa digunakan. Ini baru bisa menampilkan suhu lingkungan ya, suhu sekitar menggunakan termokopel. Kemudian dicoba menggunakan PT100, 3 kabel. Kemudian disetting parameternya lagi. Dirubah ke JPTL atau JPTH. Ini dimasuk ke tekan mode 2 detik. Masuk ke par 1. Par 1 arah naik turun. Nyari par 3. Par 3 tekan mode. Kemudian diganti JPTL atau JPTH. Oke. Ini ganti JPTL atau JPTH. Kemudian tekan mode. Kemudian ditampilkan tampilan awal itu dengan menekan mode lama ya. Untuk menampilkan suhu awal itu harus menekan mode lama. Nah, ini sudah tampil. Kemudian dipanasi sensor
PT 100-nya menggunakan solder cepat ini bisa. Ini nanti teman-teman saat praktek itu harus membawa obeng ya. Siapa? Oke, Pak. Siapa? Oke, kalau sudah bisa tampil, kemudian dimatikan, nanti nyeting ini, nyeting outputnya TK4S dihubungkan ke inputnya ini. Yang 0 dapat minus, kemudian yang plus di sini masuk ke in tegangan ya, di sini nanti konektornya. Oke, kita lihat. Nah, ini sudah terhubung, yang minus dapat 0, kemudian yang plus dapat in yang tegangan. Nanti ada petunjukan di sampingnya ini. Kemudian ini lampu, outputnya loadnya ini masuk ke lampu. Kemudian sumber tegangan SPC ini harus disuplai ke 220 volt AC. Nah, ini sudah disuplai. Kemudian nanti tinggal menjalankan ini. Dipanasi, lampu itu ya kita ibaratkan heater atau pemanas ya. Ini kalau lampu ini mungkin memanaskannya lama. Jadi harus paling cepat ya pakai solder ya. Sensornya ditempelkan. Ini suhunya sampai 800 derajat. Oke. Ada yang belum paham? Kira-kira apa teman-teman yang belum paham? Kita banyak diskusi dulu ya. Nah, nanti ini ada beberapa tipe ya untuk controllernya TK4S. Ada yang digitnya banyak, tapi disesuaikan dengan ini wiringnya. Nah, ini sensor untuk wiring sensor. Kemudian di sini outputnya menggunakan tegangan. Kemudian di kaki 56 itu untuk menyuplai tegangan AC 220 volt AC. Kemudian kaki-kaki lain ini ada yang RS485 itu untuk komunikasi. Kemudian ini kaki kontak. Bisa langsung ke mungkin bebannya kecil ya, pemanas atau lampu itu bisa langsung kontak. Ada pertanyaan? Teman-teman? Belum ada, Pak. Belum ada? Masih mencoba memahami dulu, Pak. Oke. Oke, jadi saya kasih tugas ya teman-teman nanti membuat rangkaian tapi pakai pen ya. Jadi nanti ada sensor PT100, gambar PT100, ada 3 kabel nanti dihubungkan ke ini. Nanti teman-teman bisa download tipe ini TK4S. Sensor suhu itu ada 3 kabel, yang warna merah masuk ke 10, kemudian yang B itu yang biru, kemudian yang biru ini nanti pakai pen bisa pakai Corel, bisa pakai Visio bisa. Kemudian ini disuplai ke tegangan 220 volt, nanti sumber tegangan PLN ya, colokan apa namanya itu stop kontak. Kemudian outputnya di sini yang 34 ini, yang plus tadi dapat SPC, kemudian yang minus dapat yang 0. Kemudian nanti ke rangkaian SPC-nya tadi ini di datasheet ini ya. Rangkaian SPC yang ini. Nah, hardware-nya di datasheet-nya seperti ini ya. Jadi di sini sumber tegangan 220 volt AC, kemudian di sini bebannya, loadnya. Jadi nanti ada lampu atau pemanas atau heater, ada gambarnya, kemudian dikasih kabel warna
biru dan hitam ya untuk fasa dan netral. Ini juga ke sumber tegangan stop kontak di wiring. Teman-teman kalau membuat wiring biasanya pakai Pine atau Visio atau apa? Visio aja. Oh ya, pakai Visio Yo, ya. Pak. Pakai Visio. Nanti cari gambar SPC 1 di sini di internet banyak. Ini nanti dikumpulkan besok jam 9 malam ya paling lambat. Kirim email seperti biasa. Dalam format Visio. Oke. Ada pertanyaan teman-teman? Untuk tugasnya cuma gambar wiring menggunakan Visio. Mohon ulang Pak, tadi macet-macet Oke. tentang tugasnya. Oke, tugasnya nanti teman-teman nyari nyari foto PT100 atau termokopel, kemudian ditaruh di Visio. Dari gambar PT100 tadi dihubungkan ke TK4S. Nanti nyari gambar TK4S, kontrolernya itu, kemudian dikasih kabeling ya. Ada warna hitam, biru, dan merah untuk sensor. Kemudian ada sumber tegangannya juga dihubungkan ke stop kontak, ada colokan itu. Nyari foto colokan atau stop kontak. Dihubungkan ke kaki 6, ini ya, 5 dan 6. Kemudian outputnya 3 dan 4, ini nanti dihubungkan ke masuk ke SPC. Gambar SPC-nya seperti ini. Nanti dihubungkan ke kaki, ini ya, 4 dan 5 kayaknya. Ini ya. Ini ada gambar, nanti konektornya di sini, kabelnya di sini. Kemudian dari SPC ini ada dua konektor besar ini. Yang pertama untuk sumber tegangan AC 220 volt AC. Ini nanti ke stop kontak, ada gambar colokan itu. Nyari foto colokan, kemudian dikasih kabel warna biru dan merah. Kemudian yang satunya ini, konektor ini, masuk ke lampu atau ke pemanas, gambar pemanas. Yang AC ini langsung ke pemanas. Oke. Ada pertanyaan? Jadi membuat wiring menggunakan Visio dari yang saya jelaskan ini. Bisa ya teman-teman? Nanti kalau belum jelas bisa lewat chat lagi. Oke Pak. Oke Pak. Paling lambat besok jam 9 malam. Siap? Siap ya? Bapak. Siapa? Ya, oke. Videonya nanti saya share di YouTube. Jangan lupa like dan subscribe ya. Ya Pak. Pak, forget Ya, to like udah like dan subscribe Pak. Oke. Lagi Pak. Nah, ini giveaway-nya yang kelas kapan, Pak? berapa gimana ya Pak? Pak yang kelas berapa nih? Gimana? Yang kelas B dan C absennya menyusul nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Nanti saya sampaikan ke Pak Irfan. Oh ya, siap. Oke, ada Oke. pertanyaan sebelum diakhiri? Belum ada, Pak. Ada ya. Pak. Oke, semoga nanti tugasnya lancar. Kalau belum dong bisa chat. Oke, terima kasih. Selamat sore, selamat melanjutkan aktivitas. Boleh live ya. Selamat sore, Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak. Sore, Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih. Selamat sore, Pak. Ya, selamat sore.